warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Lina Karigita Jayani, mahasiswi semester 6, Prodi Studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Institut Kyai Haji Abdul Halim, Pacet, Mojokerto. Saya akan sedikit memaparkan resume yang telah saya buat sebagai tugas untuk memenuhi mata kuliah yang sedang saya tempuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang urgensi audit syariah pada lembaga keuangan syariah, atau secara sederhananya adalah seberapa penting sih audit syariah pada lembaga keuangan syariah. Agar tidak berlama-lama, simak penjelasan berikut ini. Menurut apa yang disampaikan oleh Bapak Isnen Ardiansyah bahwasanya audit syariah itu adalah sesuatu hal yang datangnya belakangan. Audit diawali dengan adanya atau terjadinya transaksi, kemudian dicatat dan diaudit. Dalam hal ini disampaikan pula keseriusan yang diberikan oleh negara kepada perkembangan ekonomi syariah, di mana Wakil Presiden Indonesia pada saat ini Bapak Profesor Muhammad Amin dengan serius mengendorse perkembangan ekonomi syariah. Kemudian banyak bermunculan juga lembaga-lembaga yang mendukung perkembangan ekonomi syariah. Ini seperti contohnya adanya DSN MUI dan lembaga lain yang mendukung keberadaan pengembangan ekonomi syariah. Keseriusan terhadap perkembangan ekonomi ini juga ditandai dan dibuktikan dengan adanya AII atau Ikatan Kepemimpinan Asosiasi Profesi, di mana dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan yang mengatur perkembangannya. Kemudian masyarakat ekonomi syariah juga dikelola oleh Menteri BUMN, yakni Bapak Erick Thohir. Hal ini menjadi peluang bagi Indonesia sebagai barometer perkembangan perekonomian syariah bagi Indonesia maupun di dunia. Perkembangan kemajuan ekonomi dan bisnis pastinya tidak terlepas dari lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah harus memerlukan akuntabilitas yang bisa dipertanggungjawabkan dan dipercayai oleh publik. Disinilah hadirnya audit syariah. Intisari dari referensi yang diacu dalam audit syariah tentu tidak lepas dari nilai-nilai yang ada di dalam hadis dan Al-Quran yang menjadi pedoman kehidupan bagi umat Islam maupun para pelaku khususnya di bidang ekonomi dan bisnis syariah, sehingga diharapkan tidak ada terjadinya penyimpangan yang terjadi dan sesuai dengan ajaran Allah. Selanjutnya disampaikan pula oleh Dr. Siti Nur Hasanah, urgensi audit syariah pada lembaga keuangan syariah diawali dari accounting. Ketika berbicara tentang audit, pasti tidak pernah terlepas dari yang namanya accounting atau akuntansi. Dari proses auditing yang akan diteliti dan diperiksa adalah dari sisi akuntansinya. Definisi akuntansi sendiri adalah proses identifikasi transaksi, pencatatan, penggolongan, sehingga dihasilkan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang dapat diberikan untuk pengambilan keputusan. Produk dari akuntansi adalah sebuah laporan keuangan yang nantinya akan dilaksanakan pemeriksaan atau audit oleh auditor. Sedangkan audit sendiri adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti pendukungnya dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Sebenarnya tidak ada pembeda antara audit konvensional dengan audit syariah. AAOIV menjelaskan definisi dari audit syariah adalah pelaporan yang bersifat independen dan dalam pelaksanaannya harus mengikuti ketetapan-ketetapan syariah. Tujuan dari audit syariah adalah memastikan kesesuaian seluruh operasional bank dengan prinsip dan aturan syariah yang digunakan sebagai pedoman bagi manajemen dalam pengoperasionalan bank syariah dan juga untuk memperbaiki kesalahan atau pengoreksian. Sedangkan manfaat audit syariah sendiri adalah untuk meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan dan juga agar auditor mampu menyatakan suatu pendapat apakah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang berlaku. Sebuah lembaga keuangan perlu adanya pengauditan karena laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi keuangan yang di dalam pencatatan keuangannya dapat terjadi kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Nah, ini
merupakan indikasi kecurangan dari perusahaan. Biasanya kecurangan itu terjadi ketika perusahaan membesarkan biaya sehingga laba terlihat kecil. Perintah untuk pemeriksaan laporan keuangan juga telah diatur pada surah Al-Hujurat ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Nah, itu saja penjelasan singkat dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat dan berguna bagi semua orang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.